habis. Ya, ntar ditambah lagi memang di mana-mana ibu-ibu mah masya Allah soleha. Benar. Sampai ke pengajian pada bawa tas. Itu tas merek apapun jadi fleksibel. Aqua masuk, pisang molen masuk. Satu kata buat acara ini. Sukses, keren banget. Satu kata buat acara ini, Bu. Sukses. Alhamdulillah, barakallah. Dua itu kedua kata, Ibu. Oh iya, dua kata ya udah. Alhamdulillah. Masya Allah, hair. Nah, tentang acara ini, Bu. Mantap. Karen. Karen, alright. Saran. Assalamualaikum, Pak Kesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu kata buat acara ini. Tambah barokah, tambah sejahtera. Satu kata, rakyatnya. satu kata, satu kata. Satu kata. Luar biasa. Luar biasa bukannya dua ya? Satu kata itu apa? Top. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Ketemu lagi di MJK TV. Bang, lo lagi di mana, Bang? Lagi di acara PKP Bintal Kelurahan yang bertepatan di Masjid Jami Harwanam. Nah, Ibu PKK-nya no. Ibu PKK RW 05 ini. No, yang lain pada hijaban. Gua doang yang enggak. Mana tadi Ibu PKK-nya? No. Kabur deh. Jadi cekidot aja. Acaranya siapa? Penceramanya siapa? Penceramanya Bapak Ustadz Haiful Hidayat. Laki? Ibu ketua PKK kan ya? Iya. RW 05? Betul. Ya saya kenal nih, Ibu jualan zup-zup ya? Ya bebas. Jadi kita cek aja ntar. Bu, nanti saya tanya-tanya Bu ya? Di sini. Boleh? Boleh siap. Kita mau cek dulu ke dalam, siapa tahu udah ada makanan nih. Ada banyak. Boleh ya? Tadi tamu harus boleh makan. Nih satu gang sama saya nih. Nih karena kita suka makan. Nih gang saya nih, gang 7 RT 2 RW 05. Almarhum istrinya Pak Almarhum Sugiarto. Betul. SPD. Siapa saya? Namanya Bu Eti tadi. Nah. Jadi udah di dalam masjid. Nah, caranya. Ustadznya belum datang ya kira-kira. Ya kan? Nih pasukan hijab-hijab, saya doang nggak hijaban. Mama. Nah. Jadi kita di sini. Nah, ada Bu LMK. Mana sih? Oh, Bu LMK no. LMK RW 05. 05. Ntar kita tanya-tanya deh. Gue lagi baca Quran tuh. Nah, jadi kita cek it out aja. Oke? Cek it out, cikewau, cikibau. Oke, kita mulai acara PKP Kelurahan Bintal Kelurahan yang bertepatan di RW 05. Nih mamanya nih. Panitia Ibu ya? Airul Anam. Hah? Penerima tamu, among tamu. Among tamu nih, ibu-ibunya among tamu. Nah. Ini among tamu juga nih. Wah, among tamunya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Benar nggak sih? 6. Lansia semua. Apa? Lansia. Jangan dong. Ibu-ibu muda dalam kurung pada zamannya. Jadi kita cek itu aja. 30 tahun yang lalu. Nih pasukan Bentabok. Oh, pasukan Bentabok.
Umi. Jadi kalau mau daftar di RW 05 data tamunya di sini. Daftar hadir di sini kalau RW 05. Nah, kalau tamu di sini nih di luar wilayah RW 05 nih. Nih. Nah, ini ada kotak nih. Jadi kalau yang mau infak, sedekah, terserah. Nah, di sini di sini juga ada amal jariah yatim. Kenapa yatim? Karena belakangnya M. Kalau belakangnya S, yatis. Tadi cekidot aja. Nah, nih ibu-ibu udah pada datang kalau nggak salah dari RT 03 kalau nggak salah. Bener ya? Ini ada Mbak Door Prize, saya manggilnya Mbak Door Prize. Ini ada Bu Sutri. Surti apa Sutri sih? Ya itulah. Terserah lo. Terserah lo. Nih, tuh. Akan menyanyikan Mas Majelis Taklim Khairul Anam yang diciptakan oleh Ketua Majelis Taklim Khairul Anam yaitu Ibu Haja Sikartina SP. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara apa Pak RW? Acara PKP, PKP itu apaan sih? pembinaan kanyak kerohanian perempuan. Pria Pak. Pria dan perempuan. Ini baru kali ini perempuan. Oh, iya. Karena cewek semua. Ini upacara acara PKK RW ya? Atau kelurahan? Penyelenggaranya RW PKK RW 05, acaranya pengajian kelurahan. Oh sebentar Pak RW, berarti ini acara PKK kelurahan dan tuan rumahnya adalah PKK dari RW 05. Betul. Sarannya dan kesan-kesan buat PKK acara ini? Saran saya ya bagus sekali kegiatan PKP ini diadakan di masjid-masjid yang memang berketepatan, khususnya nih RW 5. Karena apa? Jadi lebih syiar kalau di masjid dibanding di kelurahan. Oke. Satu kata buat acara ini? Insya Allah berkah. Itu dua kata. Oh. Satu kata. Berkah. Berkah, siap. Makasih Pak RW.
Nah, jadi tamu-tamu udah pada datang noh dari Arapah. Pada mau ikut pengajian PKP Bintal PKK RW 05 yang bertempatan. Acaranya acara kelurahan sih. Udah pada datang. Pada mau hadir di acara pengajian kelurahan bertempatan di RW 05 di Masjid Jami Khairul Anam PKK-nya nih. Udah pada hadir mama. Nah, ini para tamu entah dari RW berapa. Hah? Oh, ini dari tamu-tamu dari RW 004. RW tetangga. Ibu dari RW 04, Bu ya? RW 6. Oh, ini dari RW 6. Ini yang kuning-kuning RW berapa nih? Ibu? RW 6 juga. Nih kuning-kuning RW 6 juga nih kayaknya nih. Ibu RW 6. RW 6. Nih. Ibu 9. Wah, jadi oh iya ada 13 RW pada numplak semua di RW 05 hari ini di acara pengajian PKK kelurahan. PKP. Kenapa PKP? Karena belakangnya P. Kalau belakangnya K, PKK. Nah, kalau belakangnya huruf lain, kayak partai ntar. Ini dari pihak kelurahan Malaka Jaya. Oh iya, lepas sepatu. Nah, ini pihak kelurahan lagi. Jadi alhamdulillah ini udah banyak banget nih. Perkiraan ada 3.000 orang. Yang sini. Nih tamu-tamu, ada 3.000 orang. 3.000 orang. Ini masih ada di JHCC belum datang. 900 lagi. Ini baru 1.000. Ini orang semua nih. Yang para nyari tiket surga katanya. Ini bajunya baju jilbabnya coklat semua nih. Para pencari surga nih. Paling nggak udah megang 1 tiket, Bu ya. RW 4. RW 4 tuh muhajirin sono ya. Oh. Nah, ini dari pihak kelurahan. Tuh. PKK kelurahan. Ibu keep smile. Nah, nih. Ibu-ibu kelurahan tuh pada pakai seragam. Kenapa pakai seragam? Dari Pertin, kecamatan. Oh iya, siap. Tuh Ibu Pipi Rijal namanya tuh kalau nggak salah. Mohon maaf lagi flu ya. Iya nggak apa-apa, Bu. Tadi dihadiri oleh beberapa banyak orang lah. Bu Lurah kesini. Siap.
kita Pak Saiful Hidayat, Bata'an Allah bidul hayati wa bi'allah bifitarani, Bapak dan Ibu semua yang saya tidak persebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada Bapak Ibu sekalian semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat pegang sehat walafiat sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di dalam majlis yang mulia ini. Salam dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, mohon izin saya memperkenalkan diri bahwa saya menjabat sebagai pelaksana kasih kesra, yang mana kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang seperti Jumat di Kosyadu, pengajian itu sekarang adanya di bawah dari kendali dan akan saya. Semua laporannya masuk saya dan kami akan laporkan kepada Bapak Wali Kota. Dari hasil pengajian ini pasti akan kami berikan laporannya semua kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama khususnya Muhammad Jaya. Snacknya udah habis. Ntar ditambah lagi memang di mana-mana ibu-ibu Masya Allah soleha. Karena sampai ke pengajian pada bawa tas. Itu tas merek apapun jadi fleksibel, aqua masuk, pisang molen masuk, ingat cucu ya, Allah. Iya tahu aja kan perhatiin karena sama istri saya juga sama. Kalau pas dibagi snack pertama yang ditanya apa, isinya apa, isinya. Ya. Dibuka dua-duanya takut beda, ternyata dihitung sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doain orang-orang yang jauh salam mudah-mudahan syahid syuhada di Palestina. Karena di Palestina SD TK aja sekarang mainannya bukan lagi pensil pulpen, pegang bom. Karena hanya dengan cara itu mereka menyelamatkan dan negerinya selamat. Kalau nggak ada perjuangan dan doa-doa kita, maka Al-Aqsa sebagaimana surat Al-Isra, 3 masjid. Kalau nanti Madinah, Mekah, dalam Al-Quran akan terjadi danau darah dan nggak ada orang yang umroh dan haji, maka kiamat. Tenang ya. Jadi umat sekarang makan snack aja. Tenang. Kita doain yang jauh salam, mudah-mudahan Allah berkahi. Allah selamatkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah ringankan dan mudahkan urusan-urusannya. Allah jadikan keturunannya, anak-anak dan cucunya soleh dan soleha. Kalau dari tempat ini mudah-mudahan diijabah doa-doanya. Dan siapa aja yang hari ini hutangnya masih ada, fokus dulu sama ngaji, fokus. Kalau hutangnya masih ada, mudah-mudahan Allah jadikan keluar dari masjid ini rezeki tak terduga datangnya. Hutangnya lunas. Kencang. Ya, dan yang belum datang ke Mekah, Madinah Munawwarah mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah, bisa nyusul ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah. Udah mau berangkat atau belum? Udah daftar belum? Daftar supaya berangkat. Ya. Daftar, kalau udah daftar pasti berangkat. Yang belum daftar itu nggak berangkat karena di pesawatnya nggak ada daftarnya. Daftar itu penting. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan.
hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Bun, ini Ustaz ulang kalimat mahal rebutan di saat berjuang dengan sakaratul maut. Ini adalah miftahul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad. Ayo kalau umat Nabi jawab Sayyidina wa nabiyana Muhammad. Yang jawab salawat Ustaz doain jadi hidup bertetangga dengan Nabi dan Rasul. Yang belum jawab kayaknya keselak seneng. Nyangkut tanggung Ustaz mau masuk takut keselak. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Tuh yang jawab kenceng Allah sebelah sini. Padahal dari segi umur paling. Kenapa yang paling peka di sini? Iya. Bukan yang tua mah meninggal, enggak, mati mah ngacak, betul kan? Bayi, remaja, tua, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, kadang kakek-kakek, nenek-nenek habis keluar masih rumah sakit sembuh, masuk lagi, keluar lagi, malah yang nungguin yang meninggal. Yang nyepelin ibu-ibu ini. Iya, insya Allah yang tua mah duluan. Ya Allah ya Bun ya, gak apa-apa, ini kita yuk undang guncang arsinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul 'aliyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratil Mukarram wal Muhtaram, para aparatur negara, kemudian abdi negara. Di sini ada staf pimpinan pemerintah, ada Ustadz Fahmi, kita doain. Jadi selain jadi Bapak Kesra, pelanjut dari Bapak Isayanto nanti jadi Bapak Lurah. Amin. Pak Isayantonya naik jadi camat. Amin ya. Kemudian juga para tim kelurahan, ibu-ibu yang solehan, masya Allah seragamnya sama. Saya yakin orang tuanya mah gak ngutang ya. Ya insya Allah ini orang-orang solehan, kita doain panjang umur semua tim kelurahan Malakajaya. Ada Bapak Hoirudin juga, kemudian Bapak Ketua DKM, di sini ada Bapak Abbas, Bapak Ahmad Haji Ahmad Basuki. Kita doain mudah-mudahan ini masjid Khairul Anam makin siar, makin maju, makin makmur, makin berkah.
Kemudian juga para asatidz-asatizah lainnya, tidak sebutkan satu persatu. Wasilah Ibu Hajah Intan bisa hadir lagi kembali silaturahim, dan seluruh jamaah apa ini? PKP. Ya Allah, solehah semuanya di sini membidadari surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan ini siang jadi siang berkah buat kita semuanya. Siang buat jadi mulia buat kita semuanya. Siang yang hari ini membawa kesulitan Allah permudah. Siang yang hari ini membawa hajat, keinginan, maksud dan doa yang terbaik Allah ijabah. Amin ya robbal. Pujian hanya milik Allah, kagungan hanya miliknya. Karena tanpa kuasanya, ridhonya, kebesarannya ya dari jalal wal ikram. Mudah-mudahan Ibu Wiwi hari ini hadir dipanjangkan umur. Wafatnya husnul khotimah. Ya. Amin ya robbal alamin. Karena tanpa kuasanya Allah, kita adalah bukan orang yang selamat. Karena di 2 tahun yang lalu banyak orang berjuang lewat ICU, lewat obat yang termahal, kena COVID juga. Mereka yang tadinya sanggup secara harta, secara duit, ternyata goyah cemasnya, kalah dengan cemasnya ibu-ibu di sini. Orang yang hari ini hadir berarti cemasnya dulu nggak kenceng, kita khawatirnya dikit dan yakin kepada Allahnya besar. Karena COVID, selama COVID itu banyak orang yang meninggal bukan karena penyakitnya, tetapi karena cemasnya. Ya. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kecemasannya. Ya. Maka kita beruntung nih. Orang yang dilewatkan dari lubang ujian karena sedih. Kenapa? Meninggal di wrapping, pakai lakban, pakai plastik. Betul. Disolatin dari jarak jauh, betul. Dikotakin. Secara kasat mata, walaupun kita husnuzon kira-kira itu menghadapnya kiblat apa ke atas. Maka kita ini beruntung. Jadi kalau ibu sekarang mau meninggal, enakan sekali. Iya, bener, dimandiin, betul deh, dikafanin, disolatin, dianterin ke pemakaman dulu. Ya Rob, anaknya aja sakit, dijemput cuma ambulan, ibunya di kamar di rumah, betul enggak? Itu terjadi. Dan kita termasuk orang yang beruntung. Cuman Ustadz salut nih sama orang gila, selama 2 tahun namanya nggak terdapat di Wisma Atlet. Betul nggak Bapak? Hanya orang gila doang yang ketika 2 tahun nggak pernah dia kopi jalan, nggak pernah pakai hand sanitizer. Yakin orang gila mah? Bener? Nggak pernah ganti baju lagi. Coba. Kenapa orang gila? Yang pertama, hidupnya optimis, pagi senyum, siang senyum, malam senyum. Senyum itu menandakan bahagia. Jadi kalau ibu mau jauh dari penyakit apapun, banyakin sedekah. Ya, karena senyum bagian dari sedekah. Tuh, ya. Jadi kalau suami juga lagi gajinya belum ditransfer, nah ya, jauh dari rumah 2 kilo aja, lagi naik motor, lagi naik mobil, senyum aja depan rumah. Ya, karena senyum itu ibadah. Maka kalau ibu-ibu mau dari jauh dari penyakit, maka yakin senyum. Ya, senyum aja udah. Ya. Yang kedua, orang gila hidupnya yakin. Di mana Ustaz? Orang gila kalau menyeberang jalan nggak pernah ragu dalam penyeberangannya. Ibu-ibu itu cuma gelo atau mana gitu. Orang gila yakin mau di depan Perumnas kayak depan kelurahan dia tetap jalan aja, mau becak kayak mau terontong yakin aja. Namanya gila. Bukan, hidup itu perlu yakin, betul nggak? Ibu sholat nggak yakin batal. Allahu Akbar. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Hujan. Jemuran basah. Yakinnya basah, padahal kalau yakin nggak apa-apa kalau ganti. Kadang kita sholat tetangga goreng ikan asin, bau, Allahu Akbar, enak banget kalau pakai minum sambel.
terkadang kita baru fisik sholatnya, betul? Pak Fahmi, Pak Haji Abbas, Pak Wirudin juga datang sholat berjamaah bawa motor. Wah, udah 1 rakaat. Masuk, lupa kuncinya gantung di motor. Ya, hilang, raib. Nah tadi kita terkadang dunianya masih melekat, betul nggak? Datang ke Perumnas, ke PTC, ke PGC, ke ITC, ke Cipinang Mall, ke Giant, Bekasi. Kadang kita 100.000 duit kayaknya cepet banget habis, betul nggak? Tapi begitu kotak amal lewat kayaknya berat banget, 100.000. Kadang perang dulu itu di dompet. Tuh, kitanya nggak yakin dengan kebenaran janji kamu. Ya, mudah-mudahan kuasanya Allah terus menemani ikhtiar ibadah kita semuanya. Amin. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi yang wafatnya selalu ingat umatnya, nggak pernah ingat istrinya, sahabatnya. Yang diingat adalah orang-orang malaikat. Betul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kau menangisi aku? Enggak ya ashabi, engkau adalah sahabatku. Apakah engkau istri-istrimu yang ditangisi? Enggak. Lima lam yaroni, kata Rasulullah, aku menangisi ada orang yang gak pernah melihat wajah aku, kata Nabi. Ada orang yang tidak pernah hidup bersama aku, kata Rasul. Ada orang yang tidak pernah hidup bertetangga dengan aku, tapi dia mengimani dan mencintai aku. Rasulullah berdoa, wa hasuna ulaika rafiqa, ya Allah, jadikan mereka menjadi tetangga dan sahabat aku di surga. Amin. Makanya ketika nanti disebut nama Muhammad, jawab, jangan diam. Ya. Abdullah nama yang suaminya Abdullah. Jangan suaminya ya, kita lagi cerita Nabi. Abdullah suami gue, jangan. Ya kita lagi kisos nih. Aksosil kososil ada belum dia dapatkan. Abdullah nama ayahnya Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh inilah yang penuh yang penuh yang penuh yang penuh. Alhamdulillah masih ada. Suka duka. Di mana suka duka? Yang pertama, Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Hari apa Rasul lahir? Senin. Dan makanya Rasulullah selalu berpuasa untuk mempuasai hari kelahirannya. Makanya disebut dengan puasa sunnah hari Senin. Maka dinyatakan Rabiul Awal itu sebagai bulan haflah mubarakah. Wa mal muradu bi zikril maulidi illa litajdidatil imani wal i'tiqad. Tidak ada maksud dalam perayaan peringatan Maulid Nabi ini kecuali illa litajdidatil imani wal i'tiqad, hanya untuk memperbarui keimanan dan keyakinan. Kalau kumpul begini kan enak, bunda ketemu sahabatnya, tetangganya senyum, bersalaman, musafahah. Artinya apa? Berguguran dosa-dosanya, betul? Duduk enak walaupun sambil lonjoran. Pulang bawa snack. Ibu satu, apalagi ustadznya nanti. Ibu mah kok bisa panasan ya orang ini. Tuh, hari Senin. Rasul dilahirkan hari Senin dan kelahirannya sungguh hebat, luar biasa. Ketika Rasul lahir, api Majusi yang tadinya ribuan tahun gak padam tiba-tiba padam seketika. Tuh.
Dan Nabi ketika lahir sampai 1125 sebelum kenabian sampai 40 tahun, Rasulullah hidup sudah di zaman jahiliyah. Rasulullah sudah dilahirkan di tempat nyembah berhala, tapi Nabi tidak pernah terkontaminasi oleh aliran-aliran dulu yang disebut dengan berhala. Coba. Makanya ibu nggak usah heran kalau di Indonesia muncul terus aliran baru. Ada pimpinan pondok pesantren di sana, umroh, haji nggak perlu ke Mekah, ke Madinah, cukup ke Indramayu. Oh, ke Bunda berarti dengar berita apa namanya? Zaitun. Percaya nggak kalau Bunda cuma 100.000 bisa berangkat haji ke Indramayu? Saya bisa bayangin itu Jabal Rahmahnya di mana? Pertemuan antara Adam dan Hawanya di mana? Kata Pak Fahmi di Haur Gelis. Air Zam-Zamnya di mana? Gunung Uhudnya di mana? Coba, tapi masih ada aja orang yang nitipin anaknya ke pesantren situ padahal itu udah sesat. Sekarang boleh nggak ditanya sama bunda-bunda, ibu-ibu semuanya? Kemarin sholat Idul Adha aja, mereka membolehkan satu sopnya laki perempuan, dan bahkan ada agama lain ikut berjamaah, boleh nggak? Oh, nih hati-hati. Kita sedang dihajar akidah kita. Belum lagi muncul Al-Kafiyah, seorang ibu-ibu pimpinan Al-Kafiyah sholat 100 rakaat dirapel untuk 1 bulan. Ini terjadi ya. Jadi yang pertama kita hayo Maulid Nabi ini yang pertama adalah ukhuwah. Karena Salahuddin Al-Ayyubi selama peperangan dengan Jenderal Richard Langsat Salib itu 11 kali dengan cara kumpul begini memperingati Maulid Nabi dan menang peperangannya. Mudah-mudahan ibu bapak ibu di sini menang semuanya. Menang rizkinya Allah atur, menang kesolehannya Allah kasih, menang kemuliaannya. Jadi untuk memperbarui keimanan dan keyakinan. Lanjut. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin dan kondisinya jahiliyah dulu pun itu setiap bayi yang dilahirkan perempuan itu wajib dikubur, dipendam hidup-hidup. Makanya beruntung nih orang Malaka gara-gara ada Rasul ada ibu-ibu nih. Bayangin kalau papa tanpa ada ibu-ibu itu tiang listrik dipeluk tiap hari. Maka beruntung karena kenapa ada Rasulullah, wanita dimuliakan. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin dan luar biasa Allah kasih hadiah terbaik buat Sayyidah Aminah karena selama hamil Siti Aminah itu kalau mau makan bawaan Raden Abdullah suaminya bertanya dulu, ya suamiku ya zaujati, halalkah ini makanan karena aku akan makan mampu nanti langsung lekat kepada anak kita. Pernah nggak bunda waktu suami bawa nanya dulu, boro-boro pantas anaknya sekarang HP-nya pada miring, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, judi slot. Ini Aminah seorang wanita padahal Rasulullah dulu belum jadi nabi. Cara selektif untuk makannya aja itu diselektif. Nabinya belum jadi nabi, belum lahir. Itu nabi baru lahir aja sudah bagus cara olahnya. Ya. Rasulullah dilahirkan tanpa adanya darah pun. Jadi Rasul nabi kita dilahirkan nggak ada darahnya, suci bersih. Ya. Yang kedua tanpa adanya ari-ari. Ada nggak di Malaka yang lahiran tanpa darah? Yang ketiga Nabi dilahirkan sudah berkhitan. Masya Allah subhanallah. Coba ada nggak di Malaka yang lahiran sudah dihitan? Ya ada, kita mah sesuai dengan sunnah Nabi ya. Rijalin laki-laki wajib dihitan wa makromatul nisa dan kebaikan buat perempuan. Jadi perempuan itu kebaikan dalam hadisnya. Makanya wajib disunatnya lebih duluan 40 hari setelah kelahirannya. Karena nggak bisa wanita pas SD SMP disunat, nggak boleh.
Maka Pak Fahmi, Pak Hoirudin, Pak Haji Abbas dulu pas SD, SMP, makanya laki-laki itu dirayakan. Sebagai apa? Sebagai menjaga ifah milata Ibrahim Hanifah. Tuh. Gara-gara disunat anaknya bisa beli PS dulu. Kalau saya disunat dulu sampai bisa beli kambing. Ya. Bisa beli sepeda tuh anak-anak dulu mah begitu untuk merangsang supaya termotivasi mau disunat. Habis sunat beli sepeda, sepedanya rusak, disunat lagi. Tuh, ya. Nabi Muhammad setengah 3:15 menit kayaknya cepat ya Bu ya. Ya apalagi kalau naik udah di tank cepat. Yang belakang Ustaz kapan ditutup doa? Ini mau lanjut apa mau udah? Kayak Pak orang sini memang soleh-solehah semua. Jujur aja udah pada sholat di sini. Sunnah maksudnya. Ya. 11 tahun Rasulullah menggembala. Jadi kalau orang tua kita dari desa dulu kenal rumput, kenal kambing, kenal sapi, itu bukan cirinya memang miskin, enggak, sedang diajarkan kemuliaan. Sedang diajarkan bagaimana kemandirian karena Rasulullah juga menggembala. Sedang diajarkan bagaimana kita mengenal sodakoh ketika burung-burung yang berterbangan dan kita punya pohon-pohonan di depan rumah, ada rambutan, ada mangga, dan kemudian sepertiganya buat burung, nggak usah diusir karena itu rezekinya burung dalam Al-Quran. Lalu pohon itu condong ke tetangga atau jalanan, berarti bukan milik ibu, milik tetangga dan orang yang jalan di tengah jalan. Gak boleh diambil. Ustaz, yang condong buahnya paling banyak. Biasanya gitu. Ya, hargai, dia udah nyapu tiap kali daunnya, karena rantingnya kena gentengnya, giliran buahnya di aku juga. Itu Nabi sampai hal itu aja dibahas. 11 tahun. Makanya dulu ada budak Angon, kalau ngangon di kampung, di hutan, boleh makan mangga yang matang di situ, di tempatnya dibolehkan, tapi jangan dibawa pulang. Itu sodako. Ya, karena tidak mungkin dari satu pohon juga 100% milik pemiliknya, enggak. Itu ada hal sodako buat burung dan orang-orang penggembala atau di jalan. Ya. Termasuk harta kita juga, tidak semuanya butuh nisabnya buat kita. Ada sebagian untuk apa? Mensucikan dari pekerjaannya dan anak yatimnya. Karena Rasulullah sudah dermawan di 11 sampai 25 tahun Rasul mulai beralih kepada menjadi pedagang yang handal. Berjualan, bermitra dengan Siti Khadijah, lalu Rasulullah tumbuh berkembang menjadi pengusaha yang hebat dan kaya di Jazirah Arab. Di mana dibuktikan karena Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah, mas kawinnya 40 ekor unta. Ibu berapa? Ibu nanti cerita sama suami, mama dapat apa? Kerennya sini. Rasul ternyata kaya. Maharnya 40 ekor unta, ayam baru berapa ya tolong. Itu Nabi. Ya. Lalu Rasulullah masuk ke episode Rasul dan Nabi dituangkan dalam firman Allah surat Fatir. Tsumma auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Kuatkan. Bahkan ayat 32 lagi Fatirnya dikuatkan, summa orasnal kitab allazina astafaina min ibadina. Kemudian aku wahyukan Al-Qur'an kepada Nabi pilihan. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih, bukan gara-gara pilkada dan pilpres. Hati-hati ya Bu, besok politik saya hanya nitipin, pilih yang benar, mau kalah mau salah, kalau benar ibu surga. Ya, tapi kalau ibu salah memilih berarti tanggung jawab 5 tahun dan bahkan nanti di akhirat. Ya, karena siapapun yang akan jadi pemimpin, mau ibu bela-belain, kebanyakan berantem satu keluarganya. Ya, kami hanya nitip di MUI, tolong pilih yang sesuai kebenarannya. Kalaupun dia kalah, ibu sudah berjuang dengan kebenarannya. Bisa? Karena kalah menang mah udah biasa, banyak biasa curang banyak dan sebagainya, tapi kebenaran hanya mutlak milik Allah dan besok di akhirat ibu menang karena kebenaran. Ya, kami hanya nitip itu aja dari MUI. Biasanya doa ibu-ibu mustajab. Nabi
Lalu Nabi Muhammad dipilih jadi Rasul dan sudah terlegalisasi. Nabi itu akidahnya nggak pernah terkontaminasi, nggak pernah apa kepengaruhan. Makanya orang Malaka juga sama, jangan sampai gampang terayu. Ada caleg datang, oke, Masjid Khairul Anam, saya akan ganti tikarnya dengan permadani semuanya. Giliran gak menang, diambil lagi ke permadani. Ada nggak yang begitu? Ada. Malaka Jaya semuanya jalanan rata, pokoknya rata dengan banjir. Hati-hati, jangan terpicu, cari yang benar secara kebenaran Quran. Nabi teruji masalahnya. Bahkan Rasulullah sudah terlegalisasi, apa teruji akidahnya ketika muncul aliran-aliran sesat. Kenapa? Di Arab sebelum Nabi menjadi Rasul, wa makana sholatuhum indal baiti wa muka'au ila wa tasbiyah. Sholat orang Arab sebelum kenal Islam, mereka mengelilingi Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan dilumuri dengan darah-darah unta. Tuh, jahil banget sampai telanjang bulat berkeliling dilamuri dengan darah-darah unta. Tuh, bayangin kalau nggak ada Nabi, kita nggak pakai baju di sana. Maka mulia tuh Islam. Lalu Rasulullah dijadikan Nabi. Di Quran dijelaskan dalam surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Percaya nggak kalau besok di Malaka ada orang ngaku Nabi nomor 27, siap ngikutin? Tinggalin. Karena kita sudah teruji. Lea Eden 2013, seorang perempuan kerjanya di Cikini Perantai Bunga, ngaku Tuhan, namanya Lia Eden. Lia Eden, betul. Lia Eden, betul, pernah dengar? Tanggal 23 November 2013, Lia Eden diangkat Tuhan, ditandatangani oleh Abdul Mukti sebagai Jibril. Keren, Indonesia Jibril datang ke Galuh. Anaknya namanya Abdul Mukti alias Jibril. 2013 itu wahyu turun di Pasar Senen. Itu akidah sedang diuji tuh. Pindah lagi pasar Minggu, Islam masuk surga, cukup bayar 300.000 bisa masuk surga. Hati-hati pimpinan Agus Manulu. Ya. Dan sekarang mah benerin aja akidah, udah sholat pas sholat aja. Yang penting selama ngadep kiblat, yang kedua rukunnya benar, udah yakin itu sholat ibu yang benar. Nggak usah tergiur dengan takbir yang aneh. Sekarang ada muncul aliran baru namanya Aminah Wadud. Takbirnya muter pun Allahu Akbar. Ini Aminah Wadud. Bahaya ini. Udah biasa Indonesia mah, kadang jangankan itu Ramadan aja diuji. Ada di Surabaya sholat taraweh 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit 7 detik. 6 menit 23. Astagfirullahaladzim, gimana baca Fatihahnya? Tapi itu banyak diminatin. Anak muda datang, kata anak muda, ini yang gue mau. Ya, terus kalau ibu-ibu jamaah gimana? Umur 70 tahun, saya nengok ke kakek, sono kayak gak diri enggak, gue nunggu tahiyat akhir. Cepet seperti gila. La sholat dan lima lam yaqra bi fatihatil kitabi, tidak sah sholat seseorang apabila fatihahnya berantakan dari hadis. Ya. Ada kita Ramadan aja kejebak, betul enggak? Ramainya di awal doang, masjid pada penuh, minggu kedua tinggal imam sama makmum berdua. Mendekati malam takbiran mulai pada pulang kampung, sepi di masjid. Padahal kalau Ramadan di Arab, di Mekah, Madinah paling banyak tuh Ramadan malam terakhir itu, di 10 terakhir. Kadang kita kebalik, ya kegoda sama iklan, kegoda sama baju. Buka puasa batal gara-gara ke Tanah Abang. Muter dari lantai gedung ablok, bajunya nggak dapat, minum cendol. Saya nggak apa-apa kan, Ustaz, kan nanti ada syawalan. Nah ini yang bahaya.
istrinya bikin kolak, keluar lagi nyari takjil, sama aja es teler manis juga. Itu makanan 27 provinsi dibawa. Begitu 15 menit menuju azan, bukannya pada doa, saling lihat, kok lama. Pas muter TV ada tulisan selamat berbuka puasa, nggak dibaca dalam kurungnya waktu ujung pandang. Orang Perumnas ikut sama Palembang Pak Haji. Batal nggak? Dikasih imam aja udah gereneng. Nyesel. Gimana mau ikhlas? Ya, jadi makanya perlu juga ditata masjid ini imamnya yang bagus supaya khusyuk. Gak apa-apa kasih, kami juga kebetulan punya pondok pesantren Tahfiz Quran ya. Jadi seluruh komplek di Jati Asih sudah sepakat imamnya adalah anak-anak santri kami. Ya, yang tua-tua, yang Pak Haji, yang di tempat di sini hargai orang penghafal Quran, biarlah dia generasi terbaik di depan. Ya, bukan kita tidak melihat kutuanya, karena Tuhan nomor 3 sebagai syarat iman. Ya, bacaannya, hafalannya yang nomor 1. Makanya di Mekah, tahu As-Sudais? Imam As-Sudais itu anaknya, ya, anaknya putri terbaik, seorang ibu jamaah yang biasa, yang kecilnya suka iseng, ibunya lagi masak itu pasir dimasukin ke wajan ibunya. Imam As-Sudais sekarang jadi imam Mekah. Makanya kalau sama anak nggak boleh kasar mulutnya. Anak siapa lu? Bukan anak apa? Itu anaknya nggak jawab. Doain, ya Allah ya Allah. Sudais kamu pergi ke Mekah sono biar dia ikut hafal Quran. Itu doa terbaik. Muhammad tidak terkontaminasi. Alirannya udah banyak. Udah nggak usah takut, nggak usah gengsi kalau ada temuan sholat ataupun ajaran lain di sini. Yang paling dekat adalah kelurahan. Ya, karena Islam nggak pernah ngajarin kekerasan, enggak. Islam itu damai, betul nggak? Insya Allah Islam itu yang menenteramkan. Ya, itu akidah. Kemudian ibadahnya benerin, habis sholatnya jangan sampai Allahumma lantas jalan. Ya. Nabi Muhammad setiap harinya, setiap malamnya sholatnya 44 rakaat setiap harinya. Padahal Nabi sudah dijamin surga oleh Allah. Bahkan sebelum wafat Rasulullah berdialog dengan Allah, Nabi Muhammad dengan Allah. Tapi ada kebaikan dan Rasul kebaikan, dia tetap jadi imam. Nabi sebelum wafat hari Senin jadi imam. Sampai diceritakan as-salatu asmanu minaz zahabi. Dengkul-dengkulnya Rasulullah sampai lecet saking mempertahankan rakaat dan gerakannya itu Nabi. Kita kadang sisa-sisa waktu sholat bunyi somai bang, somai. Padahal udah wudhu pakai mukena mau asar, mukena dipakai. Untung tukang somai nggak lari gitu. Sisa-sisa waktu, bajunya benerin karena Nabi selalu setelah sholat setelah mandi wudhu beliau selalu ganti supaya semangat dalam beribadahnya. Ibu boleh di sini gonta-ganti seragam setahun 8 kali, suaminya insya Allah ngizinin, tapi jangan sampai bapaknya tiap Ramadan itu koko itu lagi. Pak, biarin kalau udah 8 kali mutang juga apa-apa perjuangan. Orang gang berapa ya? Gang 10. Wipol. Manggilnya. Bukan Wipol kan? Bu Wipol. Bu RT. Nih, banyak nih. Umi Salma, satu kata buat acara ini Bu Umi. Nah tuh. Tuh. Satu kata buat acara ini. Oke banget. Oke banget. Itu 2. Oke banget. Oke. Oke. Iya, jempol 2. Nih. Satu kata buat acara ini Ustadz. Alhamdulillah, mabruk, semoga berkah semuanya. Ustadz ada mau nanya alamat Ustadz tadi yang masanya tak bisa dikirimkan. Ya, ini perumahan Bintara Jaya 3. Satu kata buat acara ini. Sukses, keren banget. Satu kata buat acara ini Bu. Sukses. Alhamdulillah, barakallah. 2 itu kedua kata Ibu. Oh iya, 2 kata ya udah alhamdulillah. Masya Allah, khair. Nah. Assalamualaikum Pak Kesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu kata buat acara ini. Tambah barokah, tambah sejahtera. Satu kata. Satu kata. Luar biasa. Luar biasa bukannya 2 ya? Satu kata itu apa? Top. Saran dan kesan-kesannya Pak Kesra.
supaya acara ini selalu berjalan terus, semakin waktu semakin banyak jamaahnya. Thank you Pak Kesra ya. Maaf merepotkan. Siap. Tentang acara ini Bu. Mantap. Karen, alright. Saran dan pesan-pesan kesan-kesannya dah. Kesan-kesannya, alhamdulillah luar biasa. Semoga bisa meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah sesuai dengan. Wis, mantap. Nah, sip. Set. Kesan-kesannya. Majelis Taklim kompak, terus tetap maju terus deh ya untuk Majelis Taklim RW 05. Keren. Siap. Assalamualaikum Bu Neneng Karmila LMK RW 05. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat acara ini. Mantap. Ibu, satu kata buat acara ini. Sukses. Kek, saran dan kesan-kesannya buat acara ini. Mantap. Sangat luar biasa, jadi insya Allah nggak ada kekurangan, baik semua sangat bagus. Siap. Lanjutkan. Ibu, Kompak. kompak. Ibu, Kebersamaan, kesatuan utuh. siap Ibu. RW 5 is the best. Alright. Ibu. Oke, jadi ini terima kasih buat para pendukung acara dan semuanya, terutama buat PKK RW 05 yang telah membuat acara ini. Besok nggak tahu di RW berapa ini? RW 6. Besok di RW berapa? Kira-kira seramai ini nggak? Kita tunggu aja. Tadi sih ramai banget. Tuh. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini ketua PKK RW 05 ya. Iya, betul. Nah tadi satu kata buat acara ini. Keren. Kesan-kesannya buat acara ini. Mudah-mudahan berlangsung dari bulan ke bulan lagi lebih keren, lebih baik dan lebih bagus. Nah kira-kira apakah besok seramai ini di RW lain? Aku di sana. Mudah-mudahan. Siap. Makasih Bu ya. Ya, aku ambil dulu ya. Aku di foto sendiri. Bu Nungki. Satu kata buat acara ini. Masya Allah, hebat, keren. Kesan-kesannya. Nyambung nggak? Satu. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Satu kata buat acara ini. Meriah. Meriah. Kesan-kesannya buat acara ini. Seru. Seru, oke.